Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Widyastuti dari SMK Negeri 1 Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kali ini adalah video micro teaching dengan materi VLAN akses dan VLAN terang. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hari ini ya Nak ya. Kita hari ini belajar tentang VLAN mode terang. Nah, sebelum masuk ke VLAN mode terang, pertanyaan dulu. Kalau misalkan dalam suatu bangunan sekolah terdapat banyak gedung, bagaimana seorang administrator itu bisa mengadministrasi jaringan di sekolah itu dengan efektif dan efisien? Jawabannya adalah dengan teknologi VLAN. Betul. Ya, dengan teknologi VLAN. Seperti materi pembelajaran kita kemarin. Ya, apa itu fungsi dari VLAN, manfaatnya apa, definisinya apa, itu sudah kita pelajari minggu kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mode terang. Ya, VLAN mode terang. Kapan digunakan? Ada dua mode dalam VLAN itu, ada mode akses dan mode terang. Nah, kapan kita gunakan mode akses, kapan juga kita gunakan mode terang? Kita lihat mode VLAN. Ya, pertama mode akses. Akses itu, mode akses digunakan untuk menghubungkan end device, ya, dan hanya membawa satu VLAN. Jadi dia hanya menghubungkan dari misalkan switch atau router ke VLAN, hanya satu VLAN. Misalnya VLAN berapa? VLAN ID 1 atau VLAN ID 2 gitu ya. Namun ketika VLAN yang sudah banyak, kemudian hubungannya tidak hanya langsung ke end device, tapi menghubungkannya dengan switch atau dengan router, dari router ke switch atau dari switch ke switch, ya, dengan beberapa macam VLAN, maka yang digunakan adalah mode terang. Ya. Nah, ini salah satu contoh topologinya. Ya, kalau kita implementasikan, ya, bagaimana kita menyeting atau mengkonfigurasi sehingga jaringan ini bisa membentuk suatu jaringan VLAN seperti ini contohnya. Kita akan gunakan mode terang. Kabel saya masuk ke router, ya, sebelah kanan router. Saya masuk dulu. Ini tampilan inboxnya, ya. Langkah pertama, kita akan masuk ke interface. Ya, seperti pada topologi, ya, Ether 1 ini adalah sumber internetnya, ya. Ether 2 ini yang akan menjadi interface VLAN pada router yang akan masuk melalui switch di Ether 4, sehingga nanti Ether 4 ini akan menjadi targetnya, ya. Kemudian Ether 1 pada switch dan Ether 2 pada switch itu akan jadi untagged, ya. Jadi Ether 4 itu tagged, ya. Ether 1 dan Ether 2 adalah untagged-nya. Oke. Kita masuk ke router 1. Bisa kita kasih identitinya dulu, ya, supaya kita tidak bingung nantinya. Kita kasih R1 misalkan SMK. Kita klik OK, maka sudah berubah, ya. Kemudian kita masuk ke interface, kita klik Ether 2, terus kita klik tambah untuk memberikan penamaan pada VLAN-nya di interface. VLAN 10.
VLAN ID 10 kita arahkan ke Ether 2 sesuai topologi yang kita tadi. Apply, oke. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk VLAN 20 ya. Kita tambah VLAN 20. VLAN ID 20 masih di Ether 2. Apply, oke. Nah, kembali ke topologi ya. Di Ether 1 ini ya, seperti pertemuan minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang pengkonfigurasian dasar dari internet ya, konfigurasi dasar dari internet. Maka kita akan membuat Ether 1 itu mendapatkan IP langsung dari ISP-nya. Kita bisa gunakan DHCP client atau juga kita bisa gunakan secara statik. Kalau mau gunakan DHCP client, kita klik IP DHCP client seperti biasa ya, pelajaran minggu kemarin. Kemudian kalau secara statik maka kita akan pakai address dan kemudian routing, setelah itu DNS, kemudian firewall. Ya, SW1 SMK. Oke. Nah, kalau di switch ya. Nah, ini ya, kalau di switch tadi di R1 ya. Tadi di R1, sekarang kita berada di switch. Kalau di switch kita hanya bermain pada fitur bridge ya, hanya pada fitur bridge. Kita buat dulu ya bridge 1. Kita klik tambah. Kemudian ini sudah ada name bridge 1. VLAN-nya kita buat VLAN filtering, apply, oke. Kemudian kita beralih ke mode port ya. Kita masukkan ya Ether 1 sesuai dengan topologinya. Ether 1 ini switch-nya ya. Ini Ether 1, ini Ether 2. Ether 1 kita masukkan ke bridge 1. Kita kasih VLAN 10 untuk Ether 1. Apply, oke. Kemudian kita add lagi, masuk ke menu general. Sekarang kita berada di Ether 2. Ether 2 kita masukkan ke bridge 1 juga ya, jembatannya. Masuk ke VLAN, maka dikasih VLAN 20, VVID-nya 20. Apply, kemudian kita klik oke. Kemudian kita pilih Ether 4 untuk VVID 1. Oke. Bridge sudah, port sudah, masuk ke VLAN ya, ke bagian VLAN. Nah, di sini kita akan buat trunkingnya ya. Kita masuk ke VLAN ID 10. Targetnya, ayo targetnya apa? Ether 4. Good, Cynthia. Coba sekarang Francis, targetnya kemana kalau VLAN 10? Ke Ether 1. Kita klik apply, kemudian oke. Satu lagi ya, VLAN 20. Targetnya kita masukkan Ether 4, targetnya Ether 2. Apply, oke. Nah ya, udah selesai ya. Sekarang kita masuk ke tahap pengujian. Oke, tadi Ibu sudah mencontohkan pengkonfigurasian VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk latihannya, silakan kalian cobakan dengan konfigurasi VLAN 30 menggunakan topologi yang sama seperti pada layar. Silakan. Nah, tadi sudah berhasil semua ya. Novi, kemudian Veo, Cynthia, kelompoknya Alif juga sudah berhasil membuat topologi dengan 3 VLAN tadi. Nah, sekarang untuk latihannya ya, secara mandiri buatkan simulasi pemisahan jaringan lokal, ruang capsec, ruang guru, perpustakaan, dan ruang TIK. Ya, artinya di sini akan ada berapa VLAN? Ada 4 VLAN. Bisa kita mulai?
Ada pertanyaan? Oh iya, silakan Alif. Oh, IP address, ya. Ya, di sini tidak ditentukan ya. Artinya apa? Kalian akan membuat secara mandiri, ya. Oke, nah udah selesai semua ya. Eh, dan alhamdulillah semuanya sudah berhasil dalam pengkonfigurasian. Sekarang Ibu mau tanya nih, dari kesimpulan hasil pembelajaran kita hari ini, untuk VLAN terang ini, poin pentingnya apa? Memperhatikan topologi yang digunakan Oke, kenapa harus diperhatikan topologi? agar tidak salah. Tidak salah. Kemudian apa lagi? Ya, oke. Jangan salah masuk ether ya. Bagaimana dengan target dan untargetnya? Ada yang masih bingung? Tidak. Kenapa? Karena ada panduan. Apa yang jadi panduan? Topologi. Good. Ya. Baik. Nah, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Waktunya juga sudah habis. Ya, semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan di kehidupan ya, di keseharian di sekolah, mau buat jaringan sekolah, mau buat jaringan di rumah ya, ketika ada wifi kita punya banyak ruang ya, kamar, mau masuk secara cepat ya internetnya, maka kita bisa gunakan mode VLAN ini untuk diimplementasikan di jaringan rumah kita. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf atas kehilafan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Applause untuk semuanya. Demikian video micro teaching kredensial mikro guru SMK tahun 2025. Sampai jumpa.